Beberapa negara akan menghentikan penjualan mobil baru untuk mobil konvensional atau mobil berbahan bakar minyak. UK, Swedia, dan beberapa negara lainnya pada tahun 2030. Dan yang paling dekat adalah Norwegia, tahun 2025, 4 tahun lagi. Jadi di Norwegia tahun 2025 rencananya itu nggak ada lagi dealer yang ngejual mobil berbahan bakar minyak. Semuanya mobil listrik, electric vehicle. Tahun 2020, 75% dari kendaraan yang terjual di Norwegia itu adalah kendaraan listrik. Lalu persentase ini diikuti oleh beberapa negara Eropa. Bagaimana dengan Asia? China pada tahun 2020 itu punya persentase 5,7%. Dan rata-rata di dunia itu 4,6% mobil yang terjual adalah mobil listrik. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia hanya 0,1%. Kapankah mobil listrik akan jadi tren di Indonesia? The future of the auto industry is electric. There's no turning back. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik. Pada tahun 2020, mobil listrik yang terjual di Indonesia itu ada 1.235 unit. Jadi electric vehicle sendiri itu ada 3 tipe. Yang pertama ini adalah hybrid electric vehicle. Nah, ini nggak butuh nyolok juga, hanya dia lebih efisien dan menghasilkan emisi yang lebih kecil. Terus yang kedua ada plug-in hybrid electric vehicle. Kalau ini bisa nyolok ke sumber listrik, bisa pakai BBM juga. Dan yang terakhir, baterai electric vehicle. Nah, ini yang mobil listrik murni. Jadi dia cuma gunain baterai untuk sumber utama tenaganya gitu loh. Jadi dari angka 1.245 unit electric vehicle yang terjual, itu sebenarnya banyaknya itu adalah mobil hybrid. Angka ini relatif kecil mungkin karena di 2020 ya ekonomi lagi gak bagus. Di 2021 memang terjadi kenaikan untuk penjualan electric vehicle, tapi nggak tinggi-tinggi juga sih sebenarnya. Di Indonesia sendiri bisa dikatakan Hyundai itu jadi yang paling terdepan dalam memasarkan baterai electric vehicle, mobil listrik murni. Untuk tipe baterai electric vehicle, Hyundai Ioniq Electric itu jadi yang paling banyak terjual. Dan yang paling murah juga. Harganya itu 640 juta, masih mahal kan? Dan belum ada secondnya. Dengan harga segitu, menurutku orang Indonesia bukan nggak mau menggunakan electric vehicle. Tapi, ya memang masih mahal aja. 8 dari 10 orang yang aku tanya itu ya mereka kalau punya duit 640 juta dibandingkan beli Ioniq Electric, ya mereka lebih bagus beli mobil 2 ataupun beli Pajero aja, beli mobil yang lebih bagus, lebih bergengsi, atau bisa juga dipakai untuk beli rumah. Ya untuk range 600 jutaan electric vehicle tidak terjangkau kebanyakan orang di Indonesia. Tapi seperti kebanyakan barang lainnya, one day harganya akan turun. Banyak artikel ataupun riset yang mengatakan tahun 2027 atau tahun 2030 harga EV bisa lebih murah dibandingkan dengan harga mobil konvensional. Nah, sebenarnya pada tahun 2020 Elon Musk itu udah mengeluarkan statement kalau dia akan membuat electric vehicle Tesla yang lebih murah, yang lebih terjangkau. Tapi tetap aja harganya masih 25.000 USD atau setara 350 juta. Itu pun masih tahun 2023. Nah, kalau bicara harga, kita bisa refer ke China. China itu ternyata banyak banget produsen mobil listrik yang kita nggak tahu. Ada Wuling, Lingtur, Kandi, Zhaoye, Tata Motor, Leafdeo, Changhe, Build Your Dream, dan banyak lagi. Tapi emang kebanyakan harga yang di bawah 300 juta itu hanya untuk jarak dekat. Sementara untuk mobil listrik yang jarak jauh itu di China sekalipun itu masih di atas 300 juta. Bagaimana dengan Indonesia? Ya aku juga nggak tahu sih seperti apa. Akankah mobil listrik di Indonesia itu lebih murah dibandingkan dengan mobil konvensional? Electric vehicle sangat membantu dunia untuk mengurangi emisi karbon dioksida, untuk mengurangi pemanasan global. Dan menurutku semakin kesini, semua yang berhubungan dengan ramah lingkungan itu akan jadi tren. Mulai dari tidak lagi penggunaan plastik di beberapa restoran, tidak ada lagi penggunaan plastik di beberapa store, di beberapa retail, dan juga beberapa merek ternama itu udah komitmen untuk menggunakan listrik dari energi yang bersih, energi yang green. Dan di sisi kita sendiri, di sisi konsumen, ya ada beberapa lifestyle yang sebenarnya juga sangat positif ya. Mulai dari membawa keranjang belanja sendiri, lalu menggunakan sedotan stainless. Nah, itu beberapa lifestyle yang saat ini itu masih jadi tren menurutku. Dan sama seperti electric vehicle, one day ini akan jadi tren. Dan teknologi baterai tentunya pasti akan terus berkembang dan tentunya akan jadi semakin murah.
Tapi untuk sekarang, ya EV masih mahal untuk kebanyakan orang Indonesia. Menurutku sendiri, orang beli mobil listrik itu lebih ngejar dengan harga segitu ya. Itu lebih ngejar prestis, gengsi, sama ya teknologinya. Teknologi yang tergolong baru. Meskipun secara matematis ataupun di beberapa vlog orang, itu mobil listrik itu dalam penggunaannya itu lebih hemat. Tapi menurutku bukan itu sih alasan utama orang saat ini pindah ke mobil listrik. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah dalam 10 tahun lagi kita akan melihat banyak electric vehicle di jalan-jalan di Indonesia, di beberapa kota besar di Indonesia, atau ya masih segini-segini aja? Aku Ardiansyah, semoga bermanfaat. Terima kasih.